prosedur di lab. Nah, prosedur keamanan di lab. Sambil saya cek dulu ya. Cek di YouTube-nya. Oke, jadi ini di pertemuan ketiga, ya ini agak sedikit materinya, jadi nanti banyak ceritanya, bisa banyak ceritanya. Ini YouTube-nya ini Oke, jadi ini di pertemuan ketiga, ya ini di agak sedikit materinya. Tapi ini judulnya beda ya, langkah merakit PC. Banyak ceritanya. Tidak apa-apa lah. Ini YouTube-nya ini di sini langkah merakit PC, kita meleset ini. Mau bikinnya saya meleset. Ya. Maksudnya bukan langkah merakit PC ya. Pertemuan ketiga. Ya, ini pertemuan 3 ya, benar. Ya. Ya, ini pertemuan 3 memang sebenarnya persiapan ya. Ini prosedur lab sebelum nanti yang pertemuan keempat ini ya. Pertemuan keempat ini yang merakit PC ya. Karena memang ini beda ya kalau ngajar langsung sama model paralel kayak gini tuh. Coba ini view-nya mana nih? View-nya tidak kelihatan. Ini yang keempat itu, nah ini merakit ya. Yang keempat itu nanti baru merakit komputer. Jadi memang prosedurnya di sini sebelum merakit ya mengetahui dulu prosedur. Ya, prosedur kalau di dalam lab itu seperti apa. Ya. Nanti setelah merakit, nanti yang pertemuan kelima ini adalah baru ini tadi mengenal POS BIOS. Nah, tadi yang ditanyakan tadi siapa itu tadi perbedaannya POS BIOS itu seperti apa. Ini wis bengi nih iki jam 7 sampai jam 9 gitu. Ya. Tinggal kuat-kuatan itu. Mahasiswanya kuat atau dosennya yang kuat itu. Iya, habis istirahat nyantai wis dicas neh. Habis ini kan istirahat. Habis ini istirahat. Ya. Nah, ini jadi ini prosedur di ini nanti adalah ini nanti sampai jam sebelum buka ya. Jadi nanti sampai jam 17.40. Berarti pas buka ya. Kurang sedikit ya. Ayo berarti pas 17.40. Tak kroso kan ini. Iya. Hah? Kroso. Nah kan Pak berangkat pagi, Anda langsung masuk ke lab sini nyala ini harus adem gitu ya. Biasanya memang kalau yang kelas siang, yang kelas pagi itu di sini pada di dalam sini. Pak nuntut yang adem di dalam ya. Gitu. Saya ngajar gitu, udah ada mahasiswanya cuma 2 atau 3 itu, yang lain nunggu gitu ya pada masuk di belakang gitu kadang. Karena jamnya kalau yang itu kadang jam pagi jam 8 gitu ada kelas, terus nanti jam 10 kosong, terus nanti ada kelas lagi jam, nah itu. Apalagi kalau pas pagi hujan. Wah. Ya. Ini kita masuk di ini prosedur lab. Jadi prosedur masuk di dalam lab. Ya tidak hanya di lab, tapi prosedur keamanan di sini apa namanya juga harus ini juga, terutama di lab ya ini. Dan karena saya dulu pernah waktu masih ingat ya, waktu SMP ya masuk di lab itu air mendidih ya, mengukur air mendidih. Air mendidih itu kan
diukur pakai termometer yang khusus. Jadi termometer khusus di atas sampai 100 derajat Celcius. Saya dan tim kelompok saya itu memasukkan termometer suhu. Nah, termometer badan. Saya masukkan langsung bedok gitu, udah. Langsung pecah karena melebihi itu. Ya udah, terus suruh ganti. Satu kelompok itu suruh ganti termometer itu. Padahal waktu itu harganya mahal itu. Waktu SMP itu, saya ingat tuh. Nah itu salah satu prosedur keamanan di lab. Bahkan waktu saya masih kuliah di mana, di Politek ya, di Undip itu setiap kali masuk lab itu pakai wear pack. Wear pack itu kayak bahannya itu kayak celana jin, tapi bukan celana jin, kain kandel gitu, kainnya tebel gitu, kainnya tebel dan tidak mudah robek itu. Jadi kayak Anda kalau ngelihat dokter itu kan pakai kayak jas warna putih, yaitu wear pack. Jadi tebel. Kalau waktu itu saya warnanya coklat, gitu. Jadi pakai itu. Jadi di sini ada sakunya banyak itu. Biasanya ya kalau orang teknik misalkan mesin atau apa itu ini celananya itu banyak kantong-kantongnya itu. Terus dan itu kuat. Nah, kemudian sepatunya tidak boleh pakai sepatu yang biasa kan gini. Jadi sepatu yang ada safety-nya. Jadi ujungnya itu ada kayak besinya itu. Ya, jadi ujungnya itu ada pelindung besinya. Jadi waktu itu ya saya ya pakainya ya sepatu kayak gitu, beli gitu. Tapi waktu itu harganya ya masih murah. Kalau sekarang mungkin harganya 500 ribuan itu mereknya. Biasanya itu merek Pakalolo atau merek-merek apa itu. Tapi kalau di Pertamina wajib pakai sepatu model seperti itu. Pertamina terus mana tuh. Kalau di lab dulu gitu ya. Kalau enggak kalau selain pakai wear pack itu dia celana jean. Jadi tidak mudah robek kalau itu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian perhiasan juga tidak boleh dipakai ya. Karena mengganggu ya. Salah satunya mengganggu dalam arti mengganggu kerja gitu ya. Terus kalau yang benar itu malah boleh pakai deker. Jadi deker tahu ya. Deker itu sebetulnya bukan untuk gagah-gagahan, itu enggak, deker. Deker itu sebetulnya untuk mencegah ini apa keringat. Mencegah keringat itu ini netes atau misalnya mengganggu kita itu. Jadi deker itu fungsinya untuk itu sebenarnya. Ya, deker. Nah ini wear pack ini salah satunya wear pack ini. Jadi kemudian pastikan juga P3K tersedia. P3K di situ ada tersedia, kemudian alat pemadam kebakaran, APAR. Setidaknya bisa membaca ini apa namanya arah. Biasanya ada tulisan APAR. Nah, berarti APAR itu kan alat pemadam kebakaran. Itu ada panahnya kemana. Kemudian ada titik kumpul, biasanya ada titik kumpul. Titik kumpul itu kalau ada gempa, kayak kemarin gempa ya. Nah, itu. Sini ya terasa tapi ya sini titik kumpulnya di mana pada keluar gitu toh gitu. Ya, enggak ada apa indikasi titik kumpul nah itu. Ya. Jadi dari jam 11 ada tapi ya saya tidak terasa karena di jalan. Kemudian yang sore ya baru terasa. Terasa banget yang sore. Nah, itu. Ya. Nah ini, jadi ini. Kemudian kabel yang tidak berfungsi ya itu di mana biasanya kalau di lab mungkin kalau yang anak TKJ dulu pernah masuk lab kan kabel dan telalang kayak gitu. Apalagi kalau di ruang server. Nah, ruang server itu kabel-kabel itu kan ini misalnya contohnya ini ya. Ruang server. Nah, ini. Ruang server itu kan ada juga yang kalau ini yang ruang server yang udah bagus ya. Udah tertata punyanya apa namanya? Punyanya Cloud. Istilahnya dia penyedia jasa ini menyewakan itu
itu jasa menyewakan ini. Jadi dia ada standarnya. Ya, kalau yang standar yang paling tinggi itu dalam 1 tahun minimal boleh mati hanya 15 menit dalam 1 tahun. Akumulasinya dalam 1 tahun hanya boleh mati 15 menit. Nah, itu. Hah? Iya. Nah, apalagi kalau ada bencana alam kayak gitu, dia harus bisa bertahan nyala terus, eksis. Kayak waktu itu di mana? Israel, Palestina itu yang kemarin yang rumah sakitnya Indonesia yang di sana itu kan diserang. Kan listriknya mati semua. Nah, itu dia masih bisa bertahan listrik di situ masih bisa bertahan nyala sampai mungkin 3 hari atau 4 hari. Jadi itu jaminan kalau misalkan server ya betul-betul server. Jadi yang dijual itu bukan speknya tapi servisnya. Aku colocation itu adalah saya nitip. Saya punya server tak titipkan di sana colocation. Dengan tujuan di situ ada jaminan koneksi internet, jaminan listrik, jaminan keamanan. Nah, jadi ada itu. Ya mungkin nanti sambil nanti tak kopikan linknya apa namanya untuk ada videonya. Videonya di YouTube itu durasinya hampir mungkin sekitar 30 menit mungkin. Nah ini misalkan kayak gini, model server kalau modelnya seperti ini kan yo bingung ya. Nah ini Anda misalkan masuk ke ruang server, kabel-kabelnya seperti ini kan. Nah ini kira-kira kalau ada trouble gimana? Kabelnya nanti ya pusing ya itu. Ini kan orangnya pusing gitu kan. Nah ya, iya. Dan biasanya server itu kak saya selama ini nangani ruang server ya seperti ini gitu kadang. Ya. Tapi anehnya si pemilik ruang server itu hafal. Nah, itu. Anehnya gitu. Ha. Ha. Hmm. Nah, ayo. Semrawut gitu kita ya. Iya. Iya. Ya itu. Jadi kayak gini. Nah, ini kan juga nganu. Tapi ya itu anehnya. Ini jaringan. Pernah saya punya teman waktu saya kuliah, itu kos-kosannya, itu anak elektro. Kos-kosannya itu isinya itu komponen-komponen ini apa ada transistor, ada IC-IC apa itu, yang telecek gitu di apa di ini di bawah lantai. Jadi jadi kalau mau masuk ke kasurnya dia itu hanya ada jalan setapak gitu dok untuk masuk ke situ. Itu ya nganu. Pernah saya ke sana, bu ini diringkesi, jangan-jangan. Jadi dia malah tidak boleh. Aku itu nanti nek dipindah, aku bingung nyarinya gitu. Dia bingung nyarinya. Nah, jadi justru dengan tempat acak-acakan seperti itu dia tahu. Oh ini letaknya di sini, letaknya di sini, letaknya di sini. Gitu. Iya, tapi begitu ini dia ditata orang, dia malah bingung gitu. Jadi ya itu karena itu ya, karena memang ada apa namanya, ada penelitian ya, ada penelitian yang bilang katanya tipe orang kalau meja kerjanya itu bersih dengan tipe orang yang meja kerjanya itu berantakan. Itu justru lebih berani orang yang meja kerjanya berantakan. Misalnya dalam menghadapi
gitu. Jadi dia penting wani tabrak ini. Jadi tapi orang yang mejanya bersih itu biasanya akan lebih konsisten mikir, wah saya pertimbangan ini. Tapi kalau yang orang yang mejanya berantakan kayak itu ada apa, oh tabrak apa, garap kayak gitu. Jadi prinsip kerjanya kayak gitu. Jadi ya kalau menurut prosedur keamanan, aman itu bukan hanya aman untuk diri kita, tapi aman untuk orang lain juga. Itu ya kayak ini lab kalau misalkan sampai sampai ada konsleting, sampai ada kebakar kan juga ini makanan minuman masuk lab, ini tidak boleh ruang kerja sebetulnya. Tapi kadang identik juga orang yang bekerja di komputer identik dengan merokok. Nah, itu iya, makanya kadang itu ya, padahal saya orang ya di komputer saya tidak ngerokok gitu. Tapi kadang saya kumpul sama programmer kadang-kadang, wah programmer mesti yang ngerokok kayak gitu. Programmer taruh ruangan AC tidak mau, Pak, saya tidak mau ruang AC, saya mau ruang terbuka gitu. Nah, itu saya pernah masuk di ruang terbuka, programmer punyanya ini mana itu di daerah Semarang itu ada itu masuk, saya isinya programmer semua punyanya eh, Odo yang pengembangan Odo di daerah atas itu ya gitu. Terus komunitas, saya juga ada masuk komunitas namanya SOG Semarang Open Go, itu ya programmer itu kalau misalnya yuk Pak Tony temu Jabat Darat yo di mana wis, agar ketemu wis pasti rada ngerokok gitu. Saya juga kadang, kenapa orang komputer orang programmer kok mesti merokok, saya bilang. Ya justru idenya dari sini ya Pak Tony gitu kadang. Kalau tidak ngerokok itu kita tidak nganu gitu. Nah, itu ya karena kebiasaan, karena itu ya, nah iya, ayo beda lagi makanya itu. Nah, makanya kadang itu juga. Kemudian keamanan ini juga. Sebetulnya di dalam komputer itu sudah ada rambu-rambunya. Ya. Ini berarti ini bahaya. Monitor ini juga bahaya. Jadi monitor ini kalau dibuka, monitor tabung ini ya, ini tegangannya tinggi juga ini. 22.000 volt di tabungnya itu. Jadi tabung monitor itu kalau mau buka bisa nganu. Jadi orang kalau me, orang nyervis ini monitor tabung itu harus dibuang dulu arusnya. Itu ada apa ya namanya? Nek orang bilang konde ya. Kondenya itu harus dibuang dulu. Karena itu tegangannya tinggi. Dan dia masih nyimpen di situ tegangannya masih, walaupun monitornya mati, tapi kalau matinya sudah 2-3 hari itu dia akan hilang, tegangannya hilang. Makanya kalau monitor tabung lama tidak pernah nyala, kemudian dinyalakan, mesti angkatan listriknya mesti anjlok, jelek gitu. Karena dia angkatan itunya tinggi. Tapi kalau dia udah nyala terus, dia di sini masih ada cadangan tegangannya itu. Jadi dia angkatan pertamanya ada itu. Ini. Jadi dia daya AC ya, menghubungkan ke peralatan. Jadi tidak hanya monitor, power supply, printer juga sama. Printer, kemudian mesin fotokopi itu juga ada tegangan tingginya yang harus Kemudian prosedur misalkan penggunaan alat pemadam kebakaran ini juga harus bisa membaca cara menggunakannya, mengarahkannya bagaimana. Itu sangat penting ini. Alat pemadam kebakaran, kalau yang sekarang modelnya bukan alat pemadam kebakaran nih, sekarang modelnya adalah bola api istilahnya, bola api. Jadi dia dalam bentuk paket itu. Jadi kalau misalkan ada kebakaran, itu alatnya diambil terus langsung dilempar di tempat apinya. Nanti di situ dia terus meledak, terus akan memadamkan itu. Tapi harus cepat, orangnya yang melempar harus cepat-cepat menjauh.
Karena nanti kita khawatirkan terkena percikan benda-benda yang bisa pecah itu. Jadi harus jauh. Dan itu ada masa expirednya. Jadi expirednya hanya 3 tahun bola api. Kalau yang tabung gas ini juga ada masa expirednya. Jadi kalau sudah expired harus dikosongkan, kemudian diisi ulang. Makanya biasanya kalau orang-orang pemadam kebakaran itu eh, kalau ini mau dikosongkan itu mending buat latihan dia. Jadi yang buat latihan itu yang tabung gas yang sudah mau mendekati expired itu buat latihan. Ya, itu. Kemudian ini juga gangguan ESD ya, elektrostatik discharge, petir ataupun apa namanya gangguan-gangguan ini yang lainnya ini juga bisa menyebabkan kerusakan. Ini contohnya ini mungkin pernah ada televisi, kemudian atau radio, kemudian ada motor yang apalah kalau dulu motor mungkin motor CB itu ya. Begitu motornya lewat, mesti radio atau televisi bunyi, gitu. Kayak bunyi gangguan itu. Nah itu sebetulnya motor itu dia sudah menghasilkan ini tadi apa elektronik elektronik EMI ya, elektromagnetic interference. Ya. Jadi petir juga, tapi kalau petir tidak ada begitu nganu. Biasanya kalau petir itu ke listrik ya, tegangan listrik atau mungkin ke ini handphone ya. Jadi dia akan mendistorsi sinyal, menurunkan komunikasi komputer. Dan ini kayak ini EMI dihasilkan oleh motor besar, saluran listrik atau badai listrik. Ini jaringan terutama untuk jaringan-jaringan komputer yang near kabel. Kemudian suhu lingkungan ini juga pengaruh juga ya. Kemudian untuk mengamankan ini bisa juga menggunakan UPS. Nah, ini fluktuasi daya. Fluktuasi daya mempengaruhi pengoperasian. Fluktuasi daya itu artinya listriknya itu istilahnya apa ya? Ngedrop, surut gitu. Surut gitu. Ya. Saya punya alat untuk mendeteksi itu. Jadi pasang di stop kontak, pasang, dia nanti situ statusnya 220. Tapi nanti kalau tegangannya turun, dia nanti akan turun 219, 218, 216. Nanti kalau naik 225 lah kayak gitu. Dibandingkan kita, yaitu sebenarnya penggantinya ini multitester. Tapi kalau multitester kan kita tidak nyolok kayak gini. Kalau ini tidak dalam bentuk apa namanya kayak stop kontak gitu, terpasang gitu. Jadi kelihatan. Itu kalau yang rumahnya daerah Meranggen sana, itu kelihatan sekali. Terutama kalau mendekati jam-jam peak, jam siang gitu, kemudian sore, itu nanti neonnya itu nanti gitu. Kalau neon tidak ada begitu anu, bulam. Bulamnya itu rada redup. Kalau yang lebih parah lagi, komputer. Nanti komputernya nge-restart sendiri. Tahu-tahu nge-restart. Itu berarti tegangannya di bawah ambang komputernya. Jadi dia komputernya bisa restart. Nah itu perlu ada ini namanya UPS, ya UPS. UPS ini bisa dipakai untuk apa namanya apa server biasanya ya server. Tapi kadang UPS itu fungsinya dia bertahan paling hanya 1 jam atau mungkin setengah jam gitu. Karena fungsinya dia hanya membackup sesaat begitu mati down kita ada kesempatan untuk shutdown komputer secara normal. Nah, setelah itu udah mati. Jadi bukan terus UPS dipakai kerja terus itu enggak. Gitu. Tapi ada UPS, biasanya itu yang UPS yang sambung ke server. Itu UPS-nya itu disambung ke komputernya. Sehingga nanti di komputer, walaupun komputer PC, itu nanti akan muncul status bar, status baterai. Ya, status baterainya itu akan muncul. Oh ini baterainya berapa persen, berapa persen. Kemudian nanti kalau misalkan baterainya tinggal misalkan 15%,
otomatis nanti komputernya akan shutdown, servernya akan shutdown otomatis. Tapi itu harus disambung pakai serial ke komputernya, nanti komputernya diinstal, nanti di komputernya itu akan muncul gambar baterai kayak gini. Gambar kayak baterai apa? Baterai, indikator baterai ini. Nah, ya. Dan yang paling bagus adalah kalau penggunaan laptop ini harus lepas. Jadi kalau ini penuh, ya, kalau baterainya penuh, ini harus lepas. Jadi tidak nancep terus. Beda kalau misalkan komputernya untuk operasi yang berat. Misalnya kayak ini untuk YouTube, untuk Zoom. Nah, ini agak lebih tinggi ya, gitu. Nah, ini banyak yang tanya ini. Oh, ini ada yang tanya juga nih, ya. Ya, mungkin sambil bahas di sini. Sampai mana ini? Ketinggalan nih tadi, tidak monitoring. Oh, ini memilih komputer sesuai dengan lidah ini ya. Mahfud tolong di mute dong, ini tadi ya ngomong Dewi. Maaf belum paham. Speakernya diklik. Nah ini. Ya fungsinya diskusi kayak gini, ada yang gini. Ya oke sudah, nah udah di mute. Tadi toh kita ya. Karena tadi tidak muncul, memang sengaja tidak tak munculkan di di TV. Kalau di TV nanti sini masuk. Saya dengarnya di sini tok tadi. Saya tadi ya dengar suara motor, suara apa tadi. Nah ini seperti server mikrotik perangkat internet ya Pak. Nah ini tadi server ya, mikrotik itu termasuk server ya, mikrotik. Nah, bagaimana prosedur backup dan pemulihan data di ruang server. Nah ini dan sarana ini. Ya kalau misalkan ini cara pengelolaan suhu di ruang server tersebut dengan tujuan mencegah overheating. Nah ini. Ini memang ada ya. Jadi memang kalau misalnya kita bicara tentang backup ya, backup ini ada prosedurnya. Dan eh, kemarin kebetulan tanggal berapa ya? 7 Maret kemarin. 7 Maret kemarin dan pertama kalinya saya menggunakan aplikasi eh, Restore Point. Restore Point itu adalah sistem backup-nya komputer. Tapi bukan server ya, tapi yang punyanya ya mungkin server ada. Tapi yang ini khusus untuk yang PC saya. Jadi waktu itu tanggal 7 itu entah kenapa komputer saya itu tiba-tiba ngerestart sendiri mati, kemudian nyala, kemudian nginstal aneh, sesuatu yang aneh. Itu kemudian tiba-tiba juga ini firewall saya mati, hilang. Dan keluar pop up bahwa ini ada virus gini macam-macam. Komputer saya jadi lambat banget itu. Kemudian waktu itu saya masih belum curiga, saya masih sempat kerja. Saya pas buka dokumen file, tiba-tiba saya melihat file saya itu doc berubah extensionnya, berubah jadi WAIW, titik WAIW, jadi doc jadi WAIW. Saya masih belum sadar juga. Saya cari di internet extension ini apa. Begitu saya baca ada kata ransomware, saya langsung ingat, oh iya, langsung internet saya matikan. Benar, begitu saya cek dokumen saya, data saya, sebagian sudah kena semua. Termasuk foto-foto saya, master semuanya kena semua sudah. Jadi belakangnya udah ekstensinya WAIW semua. Udah kalau kayak itu udah tidak bakalan bisa di. Dan saya lihat cek lagi di setiap folder yang ada
itu ada tambahan file underscore readme.txt. Begitu saya baca di situ isinya adalah suruh membayar sebesar 499 US dollar. Suruh ngirim lewat Bitcoin. Nah, itu. Hah? Uang tebusannya ya. Nah, gitu. Wah, habis itu terus saya scanning, kemudian saya gunakan yang namanya restore point. Jadi di sini ada namanya uh, restore point, tapi kalau di Windows itu namanya bukan nah ini restore point. Nah ini, jadi ini. Dan ini restore point ini otomatis ya. Kalau di komputer kalau sudah dipasang dia akan melakukan ini otomatis. Jadi setiap kali saya ada menginstal, menguninstall, dia otomatis akan membentuk restore point di sini. Ya. Nah ini. Nah di sini ada Windows Update, dia akan membentuk apa namanya restore point. Nah, ini. Jadi restore point di sini ada. Jadi di sini detailnya apa? Oh saya ini mengupdate Google Chrome. Nah, jadi mengupdate Google Chrome. Jadi kalau ini kita jalankan kembali lagi ke situ. Nah, tanggal 7 itu sekitar jam 1.25. Jam 1.25 itu kena. Terus saya sadarnya itu jam 2.30. Jadi dalam waktu 1 jam itu virus itu udah langsung nyebar. Tapi dengan adanya restore point itu, saya bisa mengembalikan kondisi komputer saya sebelum kena virus. Tapi filenya sudah terlanjur kena virus ya sudah, saya buang itu. Karena kalau file yang sudah kena ransomware, kita udah tidak bisa ngapa-apain. Karena itu di encrypt, di encrypt dan encryptnya sekitar berapa ya? Mungkin 128 bit. Kita udah tidak bisa mengencrypt. Mau mendekrypt tidak bisa, ya. Kecuali kita dapat akunnya. Nah itu. Jadi prosedur backup itu macam-macam ya di sini. Prosedur backup. Jadi bisa menggunakan backup itu restore point. Bisa juga menggunakan backup namanya ada backup kalau di server itu ada backup incremental, ada backup diferensial, ada full backup. Nah, itu. Dan itu biasanya di bawaannya alat backupnya. Bisa T-backup. T-backup adalah salah satu prosedur yang paling cepat ya. Pakai T-backup. Tapi untuk merestornya lama T-backup. Karena T-backup itu berupa pita. Ngerekamnya cepat. Tapi pada saat mau merestor lama banget. Nah itu pakai T-backup. Kemudian ini cara mengelola suhu ruangan server dengan tujuan mencegah overheating. Ini bisa juga ya. Ini sebetulnya kalau kita mau mencegah ini sebetulnya ada caranya. Itu di AC. AC itu sebetulnya sudah ada modenya, mode auto. Pada saat mode auto dia akan menyesuaikan suhu ruangan. Begitu dia panas AC-nya akan agak dingin itu keras lagi. Kemudian kalau di sini sudah dingin, dia AC-nya akan pelan lagi otomatisnya. Tapi kemarin juga ada mahasiswa bimbingan saya, dia membuat membuat penelitian tentang cara mengatur suhu ruang server dengan menggunakan Raspberry, istilahnya menggunakan IoT. Nah itu. Jadi dia menggunakan IoT dengan di sini menggunakan sensor sensor suhu. Di situ dipasangi 2 AC. Pada kondisi normal yang nyala 1. Pada saat suhunya ruangannya meningkat, maka dia akan menyalakan AC yang satunya. Pada saat nanti suhunya turun, AC yang pertama tadi nyala jadi mati. Yang nyala yang kedua. Nah, itu.
Jadi menggunakan IoT. Ya, bisa dibuat seperti itu. Ini untuk mencegah. Kalau itu untuk menjamin sebuah server yang sangat penting, sangat perlu dikontrol, bisa bikin IoT yang sederhana seperti itu. Jadi kondisi normal ACA yang nyala. Begitu kondisi overheat, AC kedua nyala. Begitu kondisi normal, AC yang pertama nyala. Mati. Jadi yang backup-nya yang kedua. Gantian gitu. Itu macam-macam ya kalau untuk mencegah overheat kayak gini. Ya. Kemudian ini backup data sudah ada timnya sendiri untuk suhu dan karena server perangkat pasti ada AC untuk. Ini jawab ya. Pengadilan suhu dan sudah ada indikator suhu ya. Ini dibantu jawab. Aku lali. Sistem pengendali udara, sistem pendingin cair. Nah, ini kalau ini sistem pendinginan cair itu produk nganu sih. Produk bahaya juga nih. Apakah ada redundansi data di lokasi yang berbeda atau di cloud? Kalau redundansi data ini ya tergantung settingannya ya nanti di sini. Kemudian untuk pendingin ruang server perangkat biasanya sudah ada indikator suhu di alarm. Nah ini AC, sudah ada tadi saya sebutkan kipas di dalam setiap perangkat. Jadi di server itu kalau misalkan suhunya panas itu kipasnya akan keras bunyinya, sos gitu. Tapi begitu nanti dingin dia normal kipas. Jadi RPM-nya akan naik. Apakah setiap server dilengkapi dengan kipas internal? Belum tentu. Ada iya, ada tidak. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kipas tersebut berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kegagalan yang dapat mengakibatkan overheat? Bagaimana backup bencana penggantian kipas diperlukan? Servis rutin, jawabannya. Kalau kita tidak melakukan servis rutin, ya kita tidak tahu. Sama seperti kita. Apakah kita punya riwayat penyakit jantung, penyakit apa. Kalau kita tidak pernah check up, ya kita tidak tahu. Nah, begitu kita check up, kita tahu. Oh, aku punya penyakit jantung, punya penyakit tensi darah tinggi, punya penyakit ini, kolesterol, gini macam. Maka antisipasinya apa? Ya hindari makanan yang memicu penyakit itu. Nah, itu sama ini juga. Jadi bagaimana antisipasinya ya rutin, servis rutin, perawatan rutin, nah gitu. Jadi berkala, ada servisnya. Kita tidak bisa mengandalkan sistem, kita tidak bisa mengandalkan IoT. Ada kemungkinan gagal. Yang tadi saya sebutkan, face recognition, voice recognition. Orang mengandalkan suara untuk segala sesuatunya. Begitu dia giginya dicabut, udah tidak bisa buka apa-apa. Harus ada plan B-nya untuk bisa buka secara manual. Nah, itu. Ya. Nah, ini setiap perangkat ada coolernya satu set dan apabila mati coolernya error dan indikator perangkat koneksi ke alarm engine. Ya, biasanya ini kalau komputer ya langsung shutdown atau mungkin bunyi suara apa. Bagaimana Bapak merencanakan untuk melindungi data Bapak dari kehilangan jika terjadi kegagalan perangkat keras atau kerusakan data? Antisipasinya kalau ini adalah backup hardware. Ya. Backup hardware itu dari mana? Backup hardware itu bisa menggunakan RAID, sistem RAID. RAID itu mungkin nanti di mata kuliah server itu nanti ada RAID. Yang paling aman adalah menggunakan mirroring. Mirroring itu untuk backup hardware. Tapi itu tidak berlaku kalau itu kena virus atau kehapus. Karena mirroring itu kalau kena virus semua. Kehapus semua. Jadi mirroring itu sama. Ini akan diduplikasi di sini mirroring. Itu hanya untuk backup hardware. Jadi kalau hard disk ini rusak, masih ada hard disk yang ini di mirroring. Tapi hanya dua. Tapi kalau mau aman lagi, pakai RAID, sistem RAID. Sistem RAID itu bisa pakai 3 hard disk atau 4 hard disk. Sekarang sudah ada alatnya, namanya kalau bernama Synology. Saya kemarin pernah masangkan
namanya sinologi. Sinologi itu bentuknya wujudnya kayak hanya kotak gini toh. Isinya bisa diisi minimal dua harddisk. 2 harddisk bisa 3 harddisk, bisa 4 harddisk. Kebetulan kemarin yang saya beli itu yang isinya 2 harddisk. Kemudian di situ saya setting read system, read mirroring. Mirroring berarti itu isinya harddisk satu sama. Tapi kedeteksinya misalnya harddisknya 1 tera sama 1 tera, kedeteksinya bukan 2 tera, tapi 1 tera. Nah, itu mirroring gitu. Jadi mirroring isinya sama. Jadi itu untuk backup hardware ya. Backup hardware itu bisa. Ini apa ini? Asal AC on tidak mati, indikasi overhead tidak terjadi. Perangkat koneksi database. Ini dibantu jawab ini. Ini kasih Agustinus yang banyak tanya ini. Oh ini juga. Kasih Agustinus ini sopo ini? Kampu bolon. Apakah ada prosedur yang diterapkan jika cooler dan perangkat mengalami kegagalan atau error? Bagaimana cara Bapak mendeteksi kegagalan cooler dan menangani situasi tersebut? Ya ini lagi-lagi yaitu maintenance rutin. Ya, coolernya kan pendinginnya, jadi kita harus maintenance, harus kontrol. Ya, macet enggak itu. Pendinginnya jalan enggak. Ini jadi dijawab juga nih. Untuk cooler itu sudah koneksi ke alarm. Jadi kalau cooler mati rusak, dijawab mahasiswa dewi. Nah untuk cooler tidak bisa diperbaiki, harus diganti ya. Ya, ono nah ini. Bagaimana Bapak memastikan bahwa koneksi perangkat ke satu IP itu tidak menjadi titik kelemahan dalam sistem Bapak, terutama dalam skenario pemulihan bencana atau perubahan infrastruktur jaringan. Apa ini? Perangkat ke satu IP tidak menjadi titik kelemahan. Memastikan bahwa alarm, bagaimana Bapak memastikan bahwa alarm aktif saat cooler mengalami kegagalan atau rusak. Yo alarmnya yo komputernya jeblok langsung tuh. Ya udah. Ya, jadi ada sih gini-gini. Nah, ini kalau ini kurang paham ini saya. Maksudnya ya memastikan bahwa koneksi IP ke satu IP tidak menjadi titik kelemahan. Ini dijawab nih, kalau kita ini pertanyaan dan jawabannya inganu kasih Agustinus sama Alvin toh ini. Oke Bapak, untuk setiap ruang server sudah aman. Mau mati listrik sudah ada backup baterai genset. Untuk putus kabel fiber optik masih bisa backup pakai koneksi tower. Alarm itu menyeluruh dari semua sistem di perangkat atau di kelistrikan. Itu alarm berbunyi terus sampai tim engineering on progress ya. Ya memang gitu. Dan alarmnya bukan alarm itu ya, notif. Dia punya notif sendiri. Bagaimana Bapak memastikan bahwa koneksi tower untuk backup masih dapat diakses jika terjadi putusnya kabel ya aneh. Fiber optik, apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keadaan koneksi tower tersebut? Nah, masih bisa di backup karena rotasi router tower tinggal geser IP dan koneksi tower aman. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa alarm yang menyeluruh tersebut dirancang untuk memberikan peringatan tepat waktu jika terjadi masalah di bagian sistem perangkat kelistrikan? Sudah ada tim fungsi engineering. Respon darurat jika terjadi masalah di ruang server. Ini alarm 24 berbunyi. Ya memang ini kalau kejadian semuanya diterapkan. Tapi kalau tidak diterapkan ya sama saja. Ini bagaimana proses alarm 24 jam tersebut diintegrasikan ke dalam sistem monitoring ke seluruh ruang server. Oke, saya jelaskan sesuai kemampuan saya. Sistem perangkat ada SFP, SPF, berfungsi mengatur tembakan laser jaringan dari perangkat A. Ini udah bahasa tinggi ini ya. Jadi yang paham hanya orang-orang yang kabel fiber optik putus. FTE jebol karena keamanan usia. Itu
alarm koneksi. Alarm bunyi perangkat masuk ke IP, ya. Ya. Ini kalau offline enak, jadi ngobrolnya enak iki, tapi karena chatting kayak gini jadinya no. Ya, ya wes. Ini nanti tak nganu aja. Saya saya simpan, nah, nanti saya share di grup. Ya, iso tinggal anu apa namanya? Tanya jawab gitu ya. Suruh ketemu aja Mas gitu aja ya. Saya kira tanya dengan saya, ternyata saya tanya sudah ada yang jawab ya sudah gitu ya. Ya itu tadi. Jadi ini prosedur keamanan memang prosedur keamanan harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan ya sama saja. Ya. Sama seperti kalau kita naik kendaraan, naik mobil. Sudah disediai seatbelt, tidak pakai. Naik motor, suruh pakai helm, tidak pakai helm. Ya udah itu salah satu prosedurnya. Pakai helm sudah, tapi tidak diklik. Ya sudah, nah itu prosedurnya. Jadi kalau terjadi kecelakaan, ya nanti yang disalahkan siapa itu. Nah itu sama juga dengan komputer. Komputer itu sebetulnya semuanya sudah ada tata-tata. Tinggal kita mau menerapkan atau tidak gitu aja. Ya, sistem backup sudah ada di komputer. Ya, sistem untuk merestore ada. Tinggal kita mau mengaktifkan atau tidak. Ya, itu. Kemudian ini kalau untuk apa membuang ya limbah-limbah ini ada prosedurnya ya. Membuang limbah kalau di Indonesia tidak dibuang ya. Toner kayak gini direfill ya. Kalau di luar negeri kalau sudah habis sudah dibuang. Di Indonesia direfill. Nah, malah dibeli. Ini kita kalau tidak salah 175 tidak salah. Kalau yang tinta cartridge itu 25.000. Itu. Saya sering dulu ngumpul kayak gitu tak jual di depan Java Mall itu di Sinus komputer itu. Dia beli kayak ini. Dan dia direkondisi kemudian diisi ulang kemudian dijual lagi. Jadi dibeli. Kemudian peralatan ini zaman dulu ada peralatan kayak gini ya, tools. Namanya tool set. Nah, kalau sekarang udah enggak, jarang pakai tool set kayak gini. Bahkan tapi saya masih punya ini satu set kayak gini isinya ada obeng, ada tang klimping, ada apa namanya ini solder, ada atraktor itu untuk ambil itu. Terus ini ada apa nih namanya gelang anti statik ya. Jadi ada macam-macam seperti ini. Kemudian untuk yang software dulu ada namanya disk antivirus, ada disk untuk scan apa itu. Kalau sekarang ketoknya sudah tidak ada. Kalau mau scan ya, kalau komputer kena virus ya sudah diformat itu biasanya kalau sekarang. Oh ini kena virus ya sudah format, install ulang gitu. Ya. Kemudian jenis-jenis murbaut ini juga perlu. Ini sederhana tapi sangat vital ya murbaut. Sampai salah kita memasukkan, membuat lubang yang baru dengan murbaut yang baru atau tidak kalau sampai rusak tidak bisa dibuka repot. Jadi ini harus ada ukurannya memang. Khusus untuk harddisk mana, untuk mainboard mana, untuk floppy mana, ini ada sendiri-sendiri memang. Jadi tidak asal dipasang gitu ya. Kadang kan, yang penting masuk, yang penting kenceng ya gitu kadang ya. Ya toh, enggak. Dan ada. Terus kadang juga walaupun sudah pas, saya dulu tuh pernah ngencengin itu, terutama kalau anak magang tuh ya. Ngencengin sampai gitu, kenceng banget gitu. Saya pikir tidak mungkin lepas itu. Paling kita cuma set dah gitu toh. Tidak ada perlu kencang-kencang. Kalau di kendaraan kan memang ada standarnya, bahkan ada obeng yang khusus ngencengi. Di sini ada apa namanya kekuatannya. Jadi ini sampai kekuatan berapa nanti kalau sampai sudah kencang dia bunyi.
kayak dol, krek 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 gitu. Kayak bur itu kan, kalau udah kenceng dia langsung bunyi krek 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 gitu. Jadi kalau sudah kenceng gitu. Nah, ini ringkasannya. Ya, ini ada yang tanya lagi apa nah iki? Puji terus. Kemudian, udah ketemuan aja di kampus Mas gitu. Bagaimana Bapak memastikan bahwa indikator warna kuning atau merah pada SVF dipantau secara teratur untuk mendeteksi potensi masalah koneksi di laser jaringan. Nah, monitornya lewat komputer, jadi lebih aman supaya kurang mengerti. Singkatnya itu kalau SVF indikator merah, otomatis jaringan internet server mati. Bagaimana Bapak memastikan bahwa respon terhadap alam. Nah, ini Mas apa? Alvin ya, Alvin Dwi Putra. Mungkin kalau bisa langsung zoom aja, terus nanti yang siapa ini Mas apa Bapak enggak tahu aku ini. Kasih Agustinus Tampu Bolon ini. Bapak tak tahu. Ya, Bapak atau Mas. Ya, tuh. Nah, bisa langsung zoom diskusi lewat sini atau datang ke kampus malah enak itu ya. Tak suruh ngajar sekalian gitu. Hah? Nanti ada yang tanya lagi. Nah, ini materi kan nih, troubleshooting sambil nunggu masih kurang kan 40 menit, masih kurang 12 menit. Nah, baca ini aja nih. Ya. Ini Alram ini tepat karena sudah diintegrasikan IP dan host perangkat. Ampun, Pak. Ya. Ya memang kayak gini. Jadi ini yang diceritakan ini tadi, yang diceritakan siapa ini? Mas apa Bapak, Bu, enggak tahu. Alvin ya. Ini dia sudah menerapkan sistem ini disaster recovery. Jadi rencana tindakan bencana, cara membaca sistemnya. Jadi tidak semuanya itu basisnya manusia, tapi sudah by system. Ini bagaimana proses integrasi antara ARM, IP, dan host perangkat diatur untuk memastikan bahwa alarm yang diterima adalah tepat dan relevan. Nah, ini sudah komputerized kalau ini Mas gitu. Jadi sistemnya sudah komputer gitu. Tapi ya sekali lagi mungkin karena kalau misalkan maintenance-nya kurang ya mungkin alarm itu akan bisa tidak berfungsi ya gitu. Kayak yang di mana itu Aceh itu kan setelah terjadi tsunami itu kan dipasangi ini anti apa namanya gempa. Tapi ditemukan bahwa itu nanti alatnya hilang, dicuri lah, ini orang yang tidak tahu, diluaki lah kayak gitu. Kayak bantalan rel kereta api gitu, bantalan rel kereta api itu kan kenapa kok ditaruh di situ kok ada apa namanya eh, apa kericak-kericak itu ya. Nah itu kenapa itu? Itu kadang ya ada yang kericaknya diambil. Nah, itu. Nah ini lanjut, nah ini ya. Ini integrasi IP dan host itu asal domain yang kita pakai gak overload ini kasar. Ya semuanya sistem. Jangan-jangan ini ini orang yang sama gitu ya. Maksudnya temennya sebenarnya kamu tanya ini, aku jawab ini gitu. Ya. Apakah langkah-langkah Bapak yang ambil ini memastikan bahwa alarm yang diterima dari integrasi tersebut dapat diandalkan dan tidak memicu alarm palsu. Maaf Pak, saya bocah waduh saya itu. Ya, ya, ya alarm palsu tidak mungkin lah kayak gini. Karena kalau sudah sistem kayak gini tidak mungkin alarm palsu. Ini ibaratnya itu kayak ini, antivirus ini. Nah, ini sebetulnya antivirus yang ini Windows Security ini sebetulnya juga alarm, ya.
di alarm. Jadi begitu ada virus, ada file masuk, ada virus, maka di sini akan muncul virus, ini virus. Nah, gitu. Jadi yang alarm itu bisa macam-macam ya, bisa alarm base system, bisa alarm suara, bisa alarm tindakan atau apa gitu ya. Kalau misalkan alarm tindakan itu kan biasanya kalau misalkan gedung gitu ya, gedung terjadi gempa atau terjadi bencana apa gitu, gempa, biasanya listrik padam, lift otomatis berhenti, tidak bisa difungsikan liftnya, ya gitu. Jadi lift otomatis berfungsi. Kemudian lampu itu akan padam, kemudian akan muncul lampu penunjuk arah lewat sini, keluar lewat sini. Jadi ada lampu kayak lampu apa namanya sirine itu ya biasanya. Itu menunjukkan berarti orang itu berarti harus lari ke sana, harus ke sana gitu. Jadi kalau gedung-gedung yang sudah betul-betul sudah dilengkapi dengan seperti itu ya, gedung ya. Nah, benar. Nah, dia sudah bekerja. Ya memang kayak gini memang sistem ini ya, sistem itu. Ya mungkin ini kalau ini yang dibicarakan ini ya, siapa ini eh, saudara, saya paling panggil saudara aja, saudara Kasih dan Alvin itu ini mata kuliah keamanan itu bisa bisa kategori di mata kuliah keamanan. Jadi keamanan baik keamanan di data ataupun keamanan yang lainnya. I don't know. Yang kosoran kayaknya sebabnya apa? Sana. Aduh, Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini bisa tahu. Ya, monggo. Iya, aja. Ya, ada. Yang apa? Nah, Lock. baru dibuka langsung gitu. Yang gue bang, case management. Kemungkinan virus. Nah, itu. Biasa atau Ya kalau mau di app mengganti itu ya ini otomatis. apa namanya? Bisa juga itu apa? Enak kenal ya. Dilepas di komputer lain, dicoba. Biasanya kayak gitu mesin itu virus. 30 menit loh. Biasanya tekan sistem security ini. Intinya. Gimana? Ah, Hmm. kena anu. Oke, ada yang mau ditambahkan, ditanyakan sambil nunggu dul. Kalau zaman dulu istilahnya dul ya. Sekarang tidak ada. Sekarang buko. Gitu. Kalau dulu dul. Ini video-video saya tidak ada ini. Kemarin hilang. Ini nanti tak carikan yang di itu apa namanya? Oh ini sambil nunggu ya. Eh, mungkin ini cukup bagus juga ini. Aduh. Kan ini. Aduh.
Pak Rudiono, Pak Rohman, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Tidak ada Pak Tony. Cukup ya. Cukup ya. Saatnya berbuka, Pak. Masih kurang, Pak. Kosok wes kono. Prepare, Pak. Prepare. Belanja sih. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan ketiga ini saya akhiri ya. Ini tanya nih Ki. Apa perbedaan antara perangkat lunak open source dan perangkat lunak apa Ki? Proprietary. Ya. Ayo, ono sing jawab nih Ra, kayak tadi. Ini sama beda. Kalau tadi bahas tentang hardware, sekarang bahas tentang software. Ya. Nah, itu. Ya. Kalau tadi bahas software, ini bahas hardware. Tadi hardware, ini software. Jadi kalau masalah perangkat lunak mungkin nanti ya. Sebenarnya ada di pertemuan-pertemuan nanti itu ada. Nanti nek bahas perangkat lunak ya nanti di sini di sistem operasinya ini nanti. Ya. Operating system atau mungkin tapi kalau sepintas ya open source itu kan dalam arti kata source berarti source-nya itu open, kita masih bisa memanipulasi, masih bisa mengubah. Tapi kalau yang closed source itu ya sudah sudah final ya, kita sudah tidak bisa sudah tidak bisa mengubah ataupun mengkondisikan ya, merekondisi itu tidak bisa. Ini bukan ya, coba saya lupa. Itu ada di mata kuliah saya, mata kuliah cloud server kalau tidak salah. Mungkin nanti sambil saya cari nanti aja. Tak tunjukkan nanti yang di pas pertemuan keempat. Oke ya, mungkin ini untuk yang pertemuan ketiga saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi jam berapa nih? Jam 18.30. Berarti 6:30. Nanti kita ketemu lagi 6:30. Oke, mungkin itu kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas tanya jawabnya tadi mahasiswa. Ini nanti saya nanti tadi. Chattingnya mana? Nah ini. Ini saya simpan aja. Nah, ini. Simpan. Simpan ini disimpan. Salah. Nanti ini saya simpan, nanti bisa dipakai untuk ini. Asik, percakapannya tadi asik. Your komputer. Kita masukkan ke sini, coba ya. Pertemuan 3. Sip. .txt. Oh, ini open.
Nyimpennya nggak bisa, ini nggak bisa nyimpen nih berarti. Nggak bisa nyimpen chatting. Ini file, bukan. Ini screenshot. Ini, oh ini save chat. Show folder. Oke, mungkin itu ya. Nanti ketemu lagi jam 6:30. Terima kasih.